Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Pernahkah Bapak Ibu merasa cemas, marah, kesal atau stres dalam menghadapi tingkah laku siswa yang beragam atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menumpuk? Jawabannya tentu saja pernah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, mari kita sama-sama mempelajari mengenai pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun 5 kompetensi sosial emosional, yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi, pikiran, dan nilai diri. Seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi akan mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan sehingga akan mampu menilai kekuatan dan keterbatasan diri. Kompetensi yang kedua adalah self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi sehingga kita bisa menangani stres, mengontrol hasrat, dan bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Kompetensi yang ketiga adalah social awareness atau kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Kompetensi yang keempat adalah relationship skill atau kemampuan berelasi, yaitu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Dan kompetensi yang terakhir adalah responsible decision making atau pembuat keputusan yang bertanggung jawab, di mana setiap keputusan yang kita ambil memang telah dipikirkan secara matang sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, sekarang mari kita lihat ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang kedua adalah terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah protokol, yaitu menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Pembelajaran sosial emosional sangat erat hubungannya dengan mindfulness atau latihan berkesadaran penuh, karena latihan berkesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan latihan mindfulness secara teratur, bisa menjadikan kita lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu, dapat menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat terhadap situasi dan kondisi yang dialami, serta bisa lebih bersyukur dalam hidup. Penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional karena bisa memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk siswa, menetapkan dan mencapai tujuan positif, melatih siswa merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun kaitan antar materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya adalah yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yaitu menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah, di mana guru sebagai pendidik mampu menciptakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi siswa sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah visi guru penggerak,
yang mampu mewujudkan merdeka belajar dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berbasis Bagja. Yang keempat adalah budaya positif, di mana pembelajaran sosial emosional membentuk siswa untuk melaksanakan budaya positif, di mana mereka dibiasakan untuk melakukan hal-hal positif yang dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungannya. Yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 ini. Jangan lupa jika Anda sedang merasa lelah, letih, ataupun bosan, Anda dapat menerapkan teknik stop. Stop activity, take a deep breath, observe, and proceed. Hentikan untuk sementara segala aktivitas, kemudian tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali, amati apa yang terjadi, jernihkan pikiran, dan rilekskan badan. Setelah itu, kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita. Sekian, salam dan bahagia.